Perkenalkan, nama saya Rizky Ferianto. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pengerjaan saya, yaitu P21 dan P23. P21 terlebih dahulu, di sini disebut bahwa Kurma Corporation membayar 600.000 dolar untuk memiliki 40% dari Saji Corporation. Saji Corporation sendiri memiliki saham biasa senilai 1 juta dan nilai buku aset bersihnya sama dengan nilai wajar. Dan tahun 2016 Saji membayar dividen sebanyak 30.000 setiap kuartalnya. Kemudian di sini ada uh, informasi tentang laba bersih dari Saji Corporation. Kemudian yang pertama kita disuruh untuk menentukan apakah ada goodwill atau gain dari bargain purchase. Di sini ada cost of investment in Saji Corporation 600.000 tadi dari soal, kemudian dari kita untuk book value accurate-nya, net assetnya adalah 1 juta, adalah ditambah dengan income 1/4 tahun, yaitu dari Januari sampai Maret, jadi 3/12 dikali dengan 200.000, jadinya adalah 50.000. Kemudian untuk dikurangi dengan dividen yang dibayar pada kuartal pertama pada tanggal 1 Maret, yaitu 30.000. Jadi book value-nya pada tanggal 1 April yaitu 1.020.000. Kemudian di sini ada kepemilikannya 40%, jadi adalah 408.000. Kemudian di sini ada goodwill dari investment, selisih antara cost ini dan book value-nya, jadinya 192.000. Kemudian yang kedua kita disuruh untuk menentukan apa income from Saji for 2016. Sini kita mengetahui bahwa uh, income-nya tadi adalah 250.000, kemudian dikalikan dengan from continue operation-nya dari Maret sampai Desember, jadi 9/12 dikali dengan kepemilikannya 40%, jadi adalah 75.000 dolar. Kemudian nomor 3 adalah investment in such account balance at Desember 31, 2016. Investmentnya tadi pada 1 April adalah 600.000, kemudian ditambah dengan income from such plus discontinued operation gain-nya 200.000 di sini tadi, kemudian dikali dengan 9/12 dari Maret sampai Desember dikali dengan kepemilikannya yaitu 40%, jadinya 60.000. Kemudian dikurangi dengan dividen yang dibayar pada 3 kuartal berikutnya pada bulan Juni, September, dan Desember 36.000. Dan jadi investment insaji 31 Desember adalah 624.000 dolar. Kemudian yang nomor 4 adalah kita mau adalah Kuma Equity Insaji Net Asset pada tanggal 31 Desember. Saji stockholdernya sendiri pada Januari tanggal 1 adalah 1 juta dolar, kemudian ditambah dengan net income-nya 200.000 tadi di soal, dan dikurangi dengan dividen yang dibayar setiap kuartalnya 30.000 dikali 4 jadi 120.000. Jadinya Saji stockholder equity-nya pada tanggal 1 Desember adalah 1.080.000. Terus ada kepemilikannya dari Kuma Corporation 40%. Ini adalah equity Sajinya jadi 432.000. 40% dikali 1.040.000. Nomor 5 kita menentukan discontinued operation loss to be report by Kuma Corporation. Tadi discontinued operation loss-nya adalah 50.000. Kemudian dikali dengan kepemilikan dari Kuma Corporation-nya yaitu 40%, jadinya 20.000 dolar. Kemudian di sini ada P2-3 Raj. Ini menerbitkan 10.000 saham senilai 10 dolar par biasa dengan nilai pasarnya 800.000. Ini digunakan untuk membeli 40% kepemilikan dari Akas. Kemudian pada tanggal 2014 Akas punya nilai aset bersih 2.250.000. Dan di sini ada informasi antara selisih nilai buku dan nilai wajar di Akas sendiri. Kemudian Akas Ltd mengumumkan dividen sebesar 160.000 dolar pada tanggal 1 Desember dan melaporkan laba bersih 400.000 pada tahun tersebut. Di sini yang pertama kita dianjurkan untuk membuat schedule untuk mengalokasikan investment cost over the book value atau fair value of the interest secured. Sehingga investment in Akas Ltd tadi 800.000
Kemudian book value-nya adalah 40% dari pemilikannya. Jadi dikali dengan nilai aset bersihnya 2.250.000 jadinya 900.000. Sini ada kelebihan cost driver book value-nya jadi 100.000. Sini kemudian 100.000 ini kita coba alokasikan ke identifiable asetnya. Ini ada inventory, fair value 100.000, book value-nya 130 jadi endor value, 20.000 dikali 40%, jadilah $8.000. Dan ada equipment 460.000 sama 500.000 over value, 40.000 dikali 40%, 16.000. Jadi mengurangi. Kemudian di sini ada notes payable 220.000 dan 300.000, over value 80.000, karena liabilitas jadinya menambah dikali 40%, 32.000. Sini ada total asset to identifiable net assetnya adalah 24.000. Kemudian ada gain on bargain purchase 24.000 ditambah dengan 100.000 jadinya 124.000. Nah di sini ada kelebihan cost over book value-nya jadi 100.000 ya. Dan nomor 2 kita suruh untuk membuat journal entry. Yang pertama kita mencatat dulu akuisisi 40% pada Akas Ltd. Ini pada Januari 1, tanggal Januari investment di Akas adalah 924.000. Di sini dari 800.000 tadi ditambah dengan 124.000 bargain purchase-nya, jadi 924.000. Kemudian common stock-nya 100.000, $10 dikali 10.000 saham. Di sini ada additional paid in capital 800.000 dari selisihnya dikurangi dengan nilai par 100.000 jadinya 700.000. Ada gain on bargain purchase-nya 124.000 dimasukkan. Kemudian yang kedua adalah kita mencatat dividen yang ada pada Desember 1, kasnya 64.000 dan investment in Akas 64.000. Ini didapat dari kepemilikannya 40% dikali dengan ini sebesar 160.000. Kemudian kita mencatat investment income dari cash, investment in cash 152.000 dan income from cash LTD 150.000. Ini dapat dari tadi perhitungan yang pertama adalah kepemilikan 40% dari Akas 400.000 dikali 400.000 dari 40% dari 150.000. Kemudian ada excess inventory-nya tadi 8.000, kemudian ada excess allocated equipment-nya 16.000 dibagi 4 karena 4 tahun masa berlakunya tadi 4 tahun. Dan ada notes payable 32.000 dibagi dengan 8 tahun juga, jadinya income from Akas-nya $152.000. Dan yang ketiga adalah menghitung investment in Akas LTD balance Desember 31 2014. Ini alokasinya adalah 800.000 dari awal, kemudian ada gain on bargain purchase-nya 120.000, kemudian dikurangi dengan dividen sebanyak $64.000 ditambah dengan income from Akas Ltd $152.000 dan ditemukan di jumlah semuanya jadi ending balance-nya pada 31 Desember 2014 jadi $1.012.000. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.